Selamat sore menjelang malam. Saya kebetulan bernama anak karir biasa dipanggil Ayo. Saya seorang lawyer dari organisasi Peradi. Saya diangkat menjadi lawyer sejak tahun 2010, namun dinyatakan lulus TKPA yang diadakan oleh Peradi tahun 2006. Nah, kebetulan saya duduk di DPP LPHBI, Lembaga Perjuangan Hak Politik Indonesia. Saya dipercaya untuk pegang. Jadi mungkin berawal dari adanya pengalaman tatkala saya membela 57 karyawan ex DUB bidang usaha borongan yang bekerja pada PT Toko Jogahari yang sudah pada luasa 3 tahun, sehingga tidak mungkin kita melakukan pembelaan dengan memasukkan gugatan ke peradilan hubungan industrial. Namun saya mencoba, akhirnya bisa mengiring dan dinyatakan menang di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Jakarta Utara. Tentu kita sebagai warga negara wajib mengapresiasi hal ini, karena bicara tentang gizi itu pasti berbanding lurus dengan tingkat kesehatan fisik, tingkat kecerdasan seorang anak, dan sudah pasti secara otomatis kalau program ini berjalan dengan baik, bukan hanya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya, tetapi juga bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah seperti UMKM, ibu-ibu yang berdagang kuliner tentu bisa dalam hal ini dilibatkan. Dan saya yakin akan banyak nanti para donatur yang membantu hal ini. Walaupun awalnya kan ini mensasar pada balita, anak sekolah, ibu menyusui serta ibu hamil, tapi tentu akan berdampak membantu meningkatkan perekonomian dengan sendiri, dan dapat dipastikan kedepannya Indonesia pasti menjadi negara maju, bukan hanya menjadi macan Asia, mungkin akan menjadi pawang macan mungkin di Asia, itu kira-kira. Terima kasih. Jadi program makan bergizi gratis ini tertuang di dalam Perpres nomor 83 tahun 2004 yang insya Allah akan terrealisir pada awal Januari 2025. Secara otomatis bahwa program ini berjalan tentu akan mengikis ketidakseimbangan atau gap antara orang yang punya dan tidak punya. Karena pada akhirnya bangsa Indonesia akan mempunyai peluang yang sama, baik di dalam dunia pendidikan, dunia olahraga, dan sebagainya. Tidak akan mungkin kita menciptakan satu generasi yang kuat yang bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada dirinya kalau tidak ditunjang dengan gizi yang cukup dan memadai. Itu tadi karenanya sudah saya jelaskan bahwa program makan bergizi gratis ini bukan hanya untuk anak sekolah, tetapi balita, ibu hamil, dan menyusui. Jadi gagasan Presiden sudah sedemikian rupa mempersiapkan suatu generasi dari mulai rahim seorang ibu, kira-kira seperti itu. Dampak ekonomi secara langsung pasti akan berdampak secara signifikan dalam arti positif. Karena apa? Karena untuk pemenuhan makanan yang bergizi ini tentu akan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Jadi bisa menumbuhkan UMKM, membangkitkan UMKM, juga bisa menumbuh suburkan pertanian. Para peternak juga akan berdampak keuntungan yang lebih besar, juga tentunya pada sektor-sektor lain. Dan dengan anak cukup gizi ditambah lagi dengan ada program pemerintah seperti JKS dan sebagainya, tentu hari demi hari akan mendapat peluang yang akhirnya mendapatkan peluang yang sama untuk generasi muda. Dan tentu dari sisi fisik juga akan berubah lebih sehat. Kita bisa lihat orang-orang Jepang pada masa dulu dengan orang Jepang pada masa sekarang itu posturnya saja berbeda.
karena dari kecil setelah mengalami korban pembunuhan Hiroshima dan Nagasaki, anak-anak di Jepang sudah sedemikian rupa diingatkan perlunya makan ikan karena ikan itu bergizi tinggi sampai seperti itu, dan postur-postur orang yang bergizi cukup tentu berbeda dengan orang yang tidak cukup gizi. Misalnya kita bisa contohkan ada anak kembar yang diadopsi satu anak ini oleh seorang warga negara Jerman yang berkecukupan misalnya, sementara yang saudaranya yang lain itu dirawat oleh ibu kandungnya di kampung dengan hidup pas-pasan. Tidak menunggu waktu lama, dalam masa 5 tahun akan terjadi perubahan, tidak akan sama itu tinggi badannya, bahkan warna kulitnya. Bapak Presiden itu menunjuk sebagai kepala Badan Penanggulangan Gizi, dalam hari ini Profesor Institut Pertanian, sudah pasti karena ini kan akan menyasar kepada anak-anak generasi muda kita dari mulai usia SD itu pada kisaran 17 sampai dengan 25 juta anak. Kalau saya baca informasi dari mass media dan dari apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden juga akan sangat menentukan ke depannya, sehingga dapat dipastikan kita pasti mampu bersaing dunia internasional. Ini perlahan-lahan akan kembali memupuk jiwa korsa sesama teman belajar, karena jiwa kebersamaan selama ini telah terganggu dengan adanya aktivitas budaya seperti masuknya HP, sehingga sekarang jarang yang main dengan teman-temannya dengan dolanan-dolanan anak kayak masalah, semua disibukkan dengan HP-nya masing-masing. Tidak, jadi secara tidak kita sadari tentu akan mensuburkan lagi jiwa patriotisme, rasa kebersamaan sesama anak-anak tadi, dan tidak ada lagi perlu rasa malu bahwa yang misalnya mendapat makan gratis itu orang-orang tidak mampu. Semua anak orang mampu maupun tidak mampu secara bersama-sama duduk menikmati makanan yang sudah layak dan dijamin tentang gizinya tentu oleh hari ini kita dan hari ini. Saya pikir semua bangsa Indonesia kalau memang mendambakan suatu generasi emas ke depannya dengan handal kuat, tidak ada alasan untuk menolak program ini. Jadi kemungkinan yang menolak program ini adalah punya rasa takut, mungkin sekarang dia bisnis sesuatu yang tadinya dia kuasai bisnis itu sekarang monopoli, terpaksa harus beralih tangan. Mungkin hanya itu. Kalau misalnya dari hati nurani tentu nggak habis pikir kita kalau ada yang menolak itu. Semua orang tahu baik pendidikan atau tidak bahwa gizi pasti berbanding lurus dengan kesehatan dan tingkat kecerdasan.